그만두죠. 더 이상 얘기가 안 되겠네요. 아직 내 얘기 안 끝났어? 누나 맞지? 그치? Nam Dajung adalah seorang reporter cantik dari tabloid gosip Skandal News. Sebagai reporter tabloid gosip, Dajung harus mencari cara untuk mendapatkan berita tentang hubungan asmara para selebritis, termasuk hubungan asmaranya calon Perdana Menteri Kwon Yul. Sementara Kwon Yul adalah calon Perdana Menteri termuda, tampan, dan dikenal sebagai orang yang jujur dan memiliki integritas tinggi. 시절부터 탁월한 능력과 청렴 강직한 성품으로 이름을 날렸지. Kwon Yul adalah seorang duda dan mempunyai 3 orang anak. Istrinya tewas dalam sebuah kecelakaan mobil. Ia kemudian memilih untuk tidak menikah lagi dan membesarkan ketiga anaknya sendirian. 왜 순애보 때문에 대한민국 최고의 순정 Pertemuan awal Dajung dan Kwon Yul tidaklah menyenangkan karena beberapa kesalahpahaman yang selalu terjadi di antara mereka. 내 사진은 지우고 가야지. 그쪽 찍은 거 아닌데? Hingga pada suatu hari terjadi kegemparan di rumah calon Perdana Menteri Kwon. Manse, anaknya yang paling bungsu, menghilang dari rumah. Dan celakanya Dajung yang secara tak sengaja bertemu dan kemudian membantu Manse dari seorang reporter, malah dituduh oleh Kwon telah menculik dan memanfaatkan Manse untuk mendapatkan berita tentang dirinya. Kwon Yul juga tidak mau mendengarkan penjelasan Dajung. Bahkan, ia membuat Dajung menangis dengan kata-katanya yang tajam itu. Sayangnya, pada saat Kwon Yul sedang memperingati Dajung untuk tidak mendekati dia dan juga keluarganya, tanpa mereka ketahui, seorang reporter mengambil gambar mereka berdua dan tampak seolah-olah sedang berciuman. Dan akibatnya terjadi kehebohan besar di media yang tentu saja berdampak negatif bagi Kwon Yul dan juga Dajung. Untuk menghindari gosip yang beredar, karena Kwon Yul akan diangkat sebagai Prime Minister, sedangkan di sisi lain, Dajung juga ingin mewujudkan keinginan ayahnya yang ingin melihat dirinya menikah sebelum dia meninggal, maka keduanya sepakat untuk mengadakan kawin kontrak sampai batas waktu yang ditentukan. Singkat cerita, kehadiran Dajung dalam kehidupan keluarga Kwon Yul memberikan suasana bahagia dan hangat. Kedekatan Dajung dengan anak-anak tirinya serta kemesraan di antara Dajung dan Kwon Yul membuat beberapa orang terdekat mereka tidak menyukainya. Ada Park Joon Ki, pejabat pemerintahan, dan juga adik dari mantan istri Kwon Yul yang sudah meninggal akibat kecelakaan mobil. Joon Ki beranggapan bahwa kematian Nayang, kakaknya, adalah akibat kecerobohan Kwon Yul. Ada juga si Hye-jo, sekretarisnya Kwon Yul. Hye-jo telah mendampingi Kwon Yul selama 20 tahun perjalanan karirnya. Ia juga merupakan junior Kwon Yul saat berada di bangku kuliah. Hanya saja, Hye-jo tak berani mengutarakan perasaannya pada Kwon Yul. Di sisi lain, ada kepala stafnya Kwon Yul yaitu Kang In-ho. Kepala Kang menyimpan dendam kepada Kwon Yul. Ia menganggap Kwon Yul lah penyebab kakaknya kecelakaan dan menjadi koma selama bertahun-tahun. Dan kepala Kang sangat menyukai Dajung. Untuk menjatuhkan reputasi Kwon Yul, Joon Ki melakukan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan menjebak Dajung dan kepala Kang di sebuah kamar hotel dan kemudian melaporkannya pada wartawan seolah-olah mereka mempunyai affair. Beruntungnya, salah satu rekan reporter Dajung mengetahuinya dan melaporkan hal tersebut kepada Kwon Yul, yang kemudian dengan sigap mengatasi masalah tersebut. Sehingga usaha Joon Ki untuk menjatuhkan reputasi Kwon Yul gagal.
들어가지. Singkat cerita, untuk menjaga Dajung dari Junki, Kwon Yul meminta Dajung untuk meninggalkan dirinya serta anak-anaknya. Dan untuk menghilangkan kecurigaan publik, Kwon Yul meminta Dajung untuk tinggal bersama ayahnya yang sedang sakit. Namun hal tersebut malah membuat ayah Dajung menjadi cemas. Ia kemudian pergi untuk menemui Kwon Yul tanpa sepengetahuan Dajung. Hal ini sempat membuat gempar. Dan beruntungnya kepala Kang dapat segera menemukan ayah Dajung. Setelah kejadian tersebut, pada akhirnya Kwon Yul menyesali keputusannya dan meminta Dajung untuk kembali ke rumahnya. 역시 내가 오길 잘했어. Dan seiring perjalanan waktu, Kwon Yul mulai membuka hatinya untuk Dajung. Ia berjanji pada Dajung, apapun yang akan terjadi, ia tidak akan pernah melepaskannya. Singkat cerita, di tengah kebahagiaan mereka, Dajung secara tak sengaja menemukan fakta bahwa Nayong, istri Kwon Yul, ternyata masih hidup. Fakta kemunculan Nayong tersebut tidak hanya mengejutkan Dajung, namun juga mengejutkan Sekretaris Seo dan juga Kepala Kang. Apalagi setelah Kepala Kang mengetahui cerita sesungguhnya tentang kecelakaan mobil yang dialami kakaknya 7 tahun yang lalu. Kepala Kang merasa terpukul karena selama ini ia mendendam pada orang yang tidak bersalah. Nayong menceritakan bahwa dirinya dan Soto mengalami kecelakaan mobil saat dalam perjalanan menuju airport. Mereka berencana untuk kabur ke Amerika Serikat karena perselingkuhan mereka telah diketahui oleh Kwon Yul. Namun, dalam perjalanan menuju airport tersebut, Nayong dan Soho berselisih paham, sehingga terjadilah kecelakaan tersebut. Singkat cerita, setelah sempat ragu untuk memberitahu Kwon Yul kalau Nayong masih hidup, Dajung akhirnya memutuskan untuk pergi dari kehidupan Kwon Yul. Padahal Kwon Yul telah merencanakan untuk mendaftarkan pernikahan mereka secara sah. Dan tanpa sepengetahuan mereka, Dajung kemudian mengatur agar Kwon Yul dapat bertemu dengan Nayong. Kwon Yul sempat syok saat bertemu dengan Nayong. Dan ia baru menyadari kalau Dajung berniat akan meninggalkannya. Kwon Yul berusaha membawa Dajung kembali kepadanya. Namun, ia tak berhasil merubah keputusan Dajung. 안으로 다시 안 들어가요. Dan pada akhirnya, Kwon Yul memutuskan mempertemukan kembali Nayang dengan anak-anaknya. Namun, ia tak ingin menerima Nayang kembali sebagai istrinya. 내로는 안 되겠지만 애들 엄마로는 돌아와. Setelah kematian ayahnya, Dajung memutuskan untuk meninggalkan Korea demi menenangkan diri dan memulai masa depannya yang baru. Sementara Junki, setelah mengetahui kalau Nayang masih hidup, ia menyadari semua kesalahannya pada Kwon Yul dan meminta maaf dan mengundurkan diri sebagai menteri. Sedangkan Hejo dicalonkan menjadi Perdana Menteri untuk menggantikan Kwon Yul yang telah mengundurkan diri. Sementara Kepala Kang masih setia mendampingi Kwon Yul sebagai asistennya. Cerita ditutup dengan bertemunya kembali Dajung dan Kwon Yul. Kali ini mereka bertemu dengan Dajung sebagai penulis buku, sedangkan Kwon Yul sebagai calon presiden.